Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Rabu 27 April 2022. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara terkasih, melalui bacaan ini kita dihibur, kita diteguhkan, kita dikuatkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita makin yakin bahwa Tuhan itu begitu baik, Maha Kuasa, Maha Murah Hati, Maha Kasih, Maha Rahim untuk kita. Saya kutipkan, begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya kita bisa binasa, kita bisa menderita, kita bisa masuk neraka. Namun Tuhan kita tidak tega. Tuhan kita begitu cinta kepada kita, sehingga Allah memberikan putra tunggalnya untuk kita, agar kita tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Maka kemarin ketika persiapan Pekan Suci, lalu ada rekoleksi, kita memberi perumpamaan. Ibu berhutang 10 juta, lalu ditebus, dilunasi oleh sahabat ibu ini. Kira-kira ibu gimana? Wah, saya akan mencintai terus sahabat saya ini, Romo. Saya akan cinta banget. Nah, itulah spontan ungkapan sikap ketika mengalami kasih yang begitu besar, dilunasi, ditebus utangnya oleh temannya, lalu kemudian mau mencintai temannya terus-menerus. Nah, kita juga telah mengalami itu. Begitu besar kasih Tuhan menganugerahkan putra tunggalnya agar kita tidak binasa, ditebus dosa-dosa kita, ditanggung dosa-dosa kita, agar kita beroleh hidup kekal. Nah, semoga sikap ibu yang spontan dengan contoh dilunasi hutangnya, mau mencintai terus yang melunasi, semoga kita juga mau mencintai terus Tuhan kita yang menebus kita, yang menanggung dosa-dosa kita, sehingga cinta kita ini akan berwujud. Kalau tadi ibu itu akan mencintai terus, nah semoga ketika kita sadar Tuhan kita sungguh mencintai, semoga kemudian kita ingin lebih mencintai gereja, kita ingin lebih mencintai lingkungan kita ingin mencintai keluarga kita, sesama kita dengan lebih. Sehingga kekatolikan kita, kasih yang telah ditanam dalam diri kita, yang kita alami, yang kita terima dari Tuhan, berbuah nyata, terasa, berasa untuk keluarga dan sesama. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah tanam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.